Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat semua, Bunda Soleha dimanapun berada. Apa kabar teman semuanya? Semoga hari ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang ada di Arab Saudi, semangat dan terus berjuang bekerja demi keluarga yang tercinta. Buat keluarga dan teman-teman yang ada di Indonesia, semoga senantiasa sehat, sejahtera, dan insya Allah bisa berkumpul kembali dengan mungkin ada yang punya keluarga di luar negeri, insya Allah akan segera berkumpul seperti dahulu ya. Yang namanya kita berada di luar negeri, di tempat majikan, macam-macam cobaan, macam-macam ujian datang silih berganti. Namun itu semua bisa kita atasi dengan mendekatkan diri pada Allah, dengan bertakwa, dengan mengerjakan sholat, beribadah, mengaji, berdoa. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita pada Allah sesibuk apapun. Jangan kita menunggu sisa waktu untuk membaca Al-Quran misalnya, tapi kita harus menyediakan waktu kita untuk Allah. Ini teman-teman, saya mau cerita sedikit. Ini kan kita ceritanya mau pulang dulu sebelum bulan Ramadan, tapi kan karena ada corona akhirnya nggak jadi. Itu barang-barang sudah siap, tapi dibungkus lagi pakai plastik hitam, dan di sini ada kurma-kurma yang sebenarnya kemarin mau dibawa pulang, disimpan lagi. Di Arab Saudi itu pada umumnya mereka punya freezer kayak gini ya, untuk menyimpan kurma. Jadi di dalam freezer ini berbagai macam kurma ada, dari yang kering sampai yang basah, yang modelnya panjang, modelnya bulat, semua ada. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita jalan-jalan sebelum kita pulang. Insya Allah pada minggu ini kita jalan-jalan ke kebun majikan dulu, lihat-lihat kurma, lihat-lihat bunga. Sebelum kita meninggalkan rumah ini, saya akan jalan-jalan dulu, survei-survei, karena mungkin tak lama lagi saya akan meninggalkannya, dan rasanya nggak mungkin saya akan kembali lagi ke sini ya. Ya cukup sudah ada bekal untuk di rumah. Ini buah kurma, ini sekarang yang lagi musim. Karena waktu saya berencana mau pulang, kurma-kurma ini sedang berbunga ya. Terus saya berpikir, enggak dapat saya bawa kurma muda, kurma yang segar. Tapi nyatanya sampai sekarang saya belum pulang. Masya Allah, subhanallah, semua itu ada atas kekuasaan Allah. Dan ini yang kurma ini biasanya berbuah, pada tahun ini tidak berbuah. Oh ya Bunda Saleha, saya akan cerita sedikit. Ini adalah tembok pagar majikan. Di sini kan tembok-temboknya tinggi-tinggi karena orang-orang di sini tidak mau dilihat oleh tetangga, apalagi dilihat auratnya. Benar-benar dijaga. Wanita di Saudi itu benar-benar dimuliakan, dijaga, dilindungi oleh keluarganya. Bunga ini saya akan persembahkan buat subscriber saya. Saya doakan semua subscriber saya sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, dan masuk surga. Indahnya bunga ini, Masya Allah, tabarakallah. Bunga apa namanya? Kalau dibilang bunga melati, nggak wangi, nggak ada baunya, tapi indahnya luar biasa. Di kebun inilah saya sering menghabiskan waktu kalau sore hari ya. Misalnya majikan lagi keluar, terus kadang-kadang kita sendiri di rumah, maka di kebun ini saya sering menghabiskan waktu. Ini yang nampak ini pohon bidara. Menurut cerita, pohon bidara ini
bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir. Dengan cara diambil beberapa lembar daunnya dalam bentuk yang ganjil, kemudian ditumbuk dan dibacain surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kok gambarnya ngerojot? What's wrong? Kalau kurma yang ini ya Bunda Soleha, biasanya majikan ini paling terakhir dipanen. Biasanya dipres nanti ya, dibiarin sampai masak semua, baru diturunkan, terus dicuci bersih, dipres. Yang itu sering dikirim-kirim ke Indonesia ya. Nah kalau ini yang paling dulu matang, paling dulu berbuah. Saya pikir dulu saya akan bawa pulang, tapi nggak bisa kebawa, sudah keburu habis. Inilah penampakan rumah majikan yang besarnya, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang kelihatan itu rumah kakek. Di belakang rumah kakek ada kebun kurma. Orang Saudi kalau mau dibilang kaya itu harus punya kebun kurma. Kalau masih punya mobil, rumah besar, itu mah biasa. Justru kalau orang punya kebun itu yang dibilang kaya. Tapi lain di tempat kita di Indonesia, orang yang jadi petani itu malah dibilang orang miskin. Padahal petanilah yang menghidupkan kita, yang memberikan kita yang menanam beras untuk kita. Ini di depan rumah ya. Ini pada malam hari di sini biar orangnya rame di setiap rumah ini, tapi jarang ada orang yang nongkrong-nongkrong, yang duduk-duduk di pinggir jalan. Semua pada diam di dalam rumah. Ini depan rumah majikan. Insya Allah tak lama lagi saya akan meninggalkan rumah ini yang banyak kenangan. Saya di sini 3 tahun 3 bulan. Sampai saat ini 3 tahun 3 bulan. Rasul